Shalom, salam berkemenangan. Selamat berjumpa kembali dalam Victorious Devotion. Pagi hari ini kita kembali bersekutu melalui media yang Tuhan sediakan, dan di bulan September kita terus berproses untuk kita semakin dimurnikan iman kita dalam kita mengikut Tuhan Yesus Kristus. Kiranya apapun yang kita jalani dan kita alami menjadi cara Tuhan memurnikan kita dari hari ke hari. Mari pagi hari ini kita bersekutu dengan Tuhan, dan nanti kita juga akan bersama-sama membaca firman Tuhan. Kita akan pujian bersama-sama, basuh aku di dalam darah. Basuh aku di dalam darah-Mu, anak domba. Jamah bibir, luruskan hatiku dengan Roh-Mu. Ku rindu kemuliaan Tuhan, lebih dari segala harta. Jadikan ku hamba setia kepadamu, lebih dari segalanya. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan. Emas, perak, dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba berkenan kepadamu. Jadikan ku hamba berkenan kepadamu. Jadikan ku hamba berkenan kepadamu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Ini kerinduan hati kami, hanya Engkau yang kami ingini. Engkaulah segala-galanya. Biarlah kami terus, Tuhan, proses untuk kami menjadi orang-orang yang berkenan kepadamu. Menjadi hamba-hamba-Mu yang berkenan kepadamu dan yang setia kepadamu. Tuhan, ajari kami untuk semakin hari, semakin sungguh-sungguh di dalam Engkau. Melalui firman-Mu. Sampaikanlah firman-Mu. Dan terangi hati kami, untuk kami dapat menerima kebenaran firman-Mu, melihat kebenaran firman-Mu, mengerti kebenaran firman-Mu, sehingga kami semakin hari, semakin berkenan kepadamu. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Salam Bapak Ibu, saudara-saudari yang dalam Tuhan. Waktu terus berlanjut, terus berproses seiring perjalanan hidup kita. Ya, detik-detik, menit, jam, kemudian hari, minggu, bulan, tahun terus berlanjut. Ya. Tapi pernahkah kita memikirkan atau memeriksa diri kita
seperti apa kita sekarang ini jika dibandingkan dengan 1 minggu yang lalu, atau 1 bulan yang lalu, atau 1 tahun yang lalu? Adakah sesuatu yang berbeda dari diri kita, dari iman kita, dari kasih kita, intinya dari kekristenan kita? Apakah ada peningkatan? Pada bulan September kita bersama-sama mau belajar bagaimana kita menjadi siap untuk mengalami pemurnian dalam iman kita, dalam perjalanan kita mengikut Tuhan Yesus. Karena di akhir zaman, seperti firman Tuhan pernah kita dengarkan, banyak orang berseru, Tuhan, Tuhan. Tetapi ternyata Tuhan tidak kenal. Dan Tuhan menyatakan, aku tidak kenal. Enyahlah, hai pembuat kejahatan. Merasa optimis, merasa yakin bahwa ia dikenal dan diterima Tuhan. Merasa optimis, merasa yakin bahwa Tuhan menerimanya dalam kerajaannya. Ternyata tidak. Berarti di dalam perjalanan hidupnya ada proses yang tidak berjalan. Proses seperti yang Tuhan harapkan tidak berjalan. Harusnya prosesnya semakin hari semakin bertumbuh, semakin berdewasa, semakin berkualitas, semakin berkenan, semakin taat, semakin setia, semakin murni begitu, dengan istilah yang digunakan untuk topik bulan September. Siap mengalami pemurnian iman dalam mengikut Kristus. Nah, untuk hal itu kita akan belajar hari ini dari Yohanes pasal yang ke-6, ayat 26, ayat 27, ayat 56, ayat 60, 61, 62. Ini yang akan saya bacakan. Saya berharap melalui ayat-ayat ini kita sewaktu mendengar, kita juga bisa menangkap pengertiannya, sehingga kita bisa melihat maunya Tuhan melalui ayat-ayat ini. Yohanes pasal 6, ayat 26, 27, 56, 60, sampai 62. Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang." Di sini Tuhan Yesus berkata kepada orang-orang yang mengikuti Dia dengan segala cara, berusaha mengikuti kemana Yesus pergi. Yesus berkata terus terang kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda." Tanda-tanda yang menyatakan bahwa Yesus Mesias yang dijanjikan, bahwa Yesus anak Allah. Tapi karena mereka telah makan roti dan telah kenyang. Dengan kata lain, bahwa orang-orang yang mengikut Yesus pada waktu itu mengikuti Yesus bukan karena Yesusnya, tetapi karena roti untuk keperluan perutnya, bukan firman dan Yesusnya untuk keselamatan dan hidup mereka, tetapi karena roti supaya perut mereka kenyang. Sudah tentu mengikuti Yesus dengan dasar seperti ini mengikuti Yesus yang salah. Dan Yesus tidak mengharapkan para murid atau orang-orang yang mengikut Dia mengikuti Yesus dengan cara seperti ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang Tuhan, apa yang menyebabkan kita mengikuti Yesus? Karena roti? Karena mujizat? Karena pertolongan Tuhan? Atau karena Yesus itu sendiri? Lagu tadi mengungkapkan Yesuslah segala-galanya. Nah, kalau kita dalam mengikuti Yesus, menjadikan Yesus segala-galanya, ini yang luar biasa. Ini yang diharapkan oleh Yesus. Ini yang diharapkan ditemukan Yesus di dalam diri kita.
Saya baca ayat yang ke-27, bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Biarlah apa yang kita lakukan sebagai orang percaya dalam mengikut Tuhan, bukan sekedar untuk hal-hal yang sementara yang bisa binasa. Dalam kita mengikut Tuhan, Tuhan Yesus mengatakan supaya kita melakukan sesuatu yang berdampak kekal. Yaitu untuk kita sungguh-sungguh percaya kepada Kristus. Sudah tentu kalau kita percaya kepada Kristus, kita akan mendengar firman-Nya dan melakukannya. Kita mematuhinya. Kita melakukannya setiap hari. Ternyata dari banyak orang yang mengikuti Yesus pada waktu itu, ada orang-orang yang menjadi kecewa dan mundur. Mengapa? Karena Yesus mengajar mereka. Ajaran kebenaran terus disampaikan oleh Yesus. Saya baca di ayat yang ke-60, respon orang-orang yang mengikuti Yesus setelah Yesus mengajar dengan sungguh-sungguh menyampaikan kebenaran kepada orang-orang yang mengikut dia. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, perkataan ini keras. Siapakah yang sanggup mendengarkannya? Wow. Orang-orang yang ikut Yesus karena supaya perutnya kenyang tadi mulai gak nyaman. Karena apa? Karena perkataan Yesus, karena ajaran Yesus. Pemurnian iman kita dalam mengikuti Yesus dapat terjadi karena perkataan Yesus. Ya, saya berharap, kita berharap iman kita dimurnikan oleh perkataan Yesus. Karena itu kita perlu membaca firman dan mendengar firman. Supaya iman kita jangan salah. Supaya iman kita jangan berpusat kepada pemenuhan kebutuhan yang sementara. Tapi iman kita berpusat kepada kebutuhan abadi, yaitu Yesus sendiri. Keadaan-keadaan yang kita alami bisa membuat kita memiliki iman yang salah, iman yang palsu, iman yang semu, iman yang berorientasi kepada pemenuhan kebutuhan perut kita. Tetapi kalau kita terus hati kita terpelihara oleh firman, maka iman kita akan terus dimurnikan. Apakah para murid Yesus seperti Petrus kemudian juga meninggalkan Yesus karena ajarannya yang keras? Di dalam ayatnya yang ke-61, Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, berkata kepada mereka, adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Wah, ini ditujukan kepada para murid Yesus. Dan bagaimanakah jikalau kamu melihat anak manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Nah, ternyata para murid juga mulai bersungut-sungut. Ya, mulai goncang. Tetapi luar biasa, para murid tidak tergoncangkan. Para murid tidak ikut mengundurkan diri. Para murid tetap mengikut Yesus. Walaupun di dalam ayat yang ke-66 dituliskan, mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Perkataan Yesus bisa menjadi sarana untuk memurnikan iman kita. Apakah kita tetap ikut Tuhan atau tidak? Yang mencintai Yesus dan kebenarannya, yang mencintai Yesus dan perkataannya, pasti akan terus mengikut Tuhan. Dan imannya akan terus dimurnikan. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Engkau tahu yang sesungguhnya iman kami, keberadaan kami, motivasi kami. Tuhan, kiranya Kau menolong kami
supaya iman kami sungguh-sungguh tertuju kepadamu. Supaya iman kami tidak tertuju semata kepada apa yang kau perbuat untuk kami. Tapi iman kami tertuju kepada dirimu, kepada firman-Mu. Ampuni kami kalau kami salah. Motivasi kami keliru ya Tuhan. Kiranya Engkau meluruskan motivasi kami. Engkau memurnikan iman kami. Ampuni kesalahan kami. Dan hari-hari kami ke depan, kami mau terus dipelihara oleh perkataan-Mu, oleh firman-Mu. Kiranya pertolongan-Mu atas setiap kami ya Tuhan. Sehingga jalan-jalan hidup kami, apapun yang terjadi dalam hidup kami tetap memandang kepadamu. Dan kami tetap percaya pada firman-Mu. Dan iman kami terus bertumbuh oleh firman-Mu. Iman kami terus dimurnikan oleh perkataan. Terima kasih Tuhan. Kiranya Kau memberkati keluarga kami. Dan kami menyerahkan hidup kami sepanjang hari ini dalam penyertaan-Mu. Dalam tuntunan firman-Mu. Terima kasih. Terpujilah nama-Mu selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, kita sudah bersama-sama dalam Victorious Devotion hari ini. Salam bersemangat. Tuhan memberkati.